pembenci dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mereka akan selalu berusaha mencari celah untuk menghina, memfitnah, dan menuduh dengan tuduhan-tuduhan tak berdasar kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sehingga apa saja yang kemudian bisa dijadikan senjata oleh mereka untuk menyerang dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka akan mereka manfaatkan senjata itu. Nah, satu di antara senjata yang mereka manfaatkan untuk menyerang dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah mereka jadikan karya-karya tulis Ahmad bin Zaini Dahlan sebagai senjata utama mereka. Perlu difahamin bahwa Ahmad bin Zaini Dahlan ini termasuk di antara yang memusuhi dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Selain ucapan-ucapan yang dia lontarkan dengan lontaran-lontaran yang sangat dahsyat kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pun permusuhan itu dia lontarkan melalui tulisan-tulisan. Anda mungkin bisa lihat di dalam kitab Ad-Duror As-Saniyah fi Raddi al-Wahabiyah karya Ahmad bin Zaini Dahlan, Fitnatul Wahabiyah, Khulasatul Kalam. Ini karya-karya beliau yang dimana beliau nyusun untuk menyerang dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab dan fitnah terhadap Sayyid Zaini Dahlan. Bagaimana jika sebuah gerakan persatuan tidak diawali dengan memahami akar masalah? Tentu persatuan itu akan rapuh. Lalu bagaimana jika akar masalah tersebut harus ditutup-tutupi demi terjadinya persatuan? Seperti menunda terjadinya konflik kembali, seakan umat tak akan mengetahui fakta-fakta yang menjadi akar masalah di kemudian hari. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bukan hanya seorang ulama kontroversial, tetapi juga arsitek di balik aliansi keagamaan dan politik yang berhasil menguasai Makkah dan Madinah 1 abad belakangan ini. Namun, dominasi ini tidak didapat tanpa perlawanan. Salah satu tokoh yang berdiri di garis depan menentang gerakan ini adalah Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, seorang mufti besar madhab Syafi'i di kota Mekah pada masanya. Beliau memainkan peran penting dalam membentuk generasi ulama Nusantara, termasuk tokoh-tokoh besar seperti Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Hadratus Syekh Hasim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan, dan kemudian meneruskan warisan intelektual dan spiritual Islam ke berbagai pesantren di Indonesia. Masa itu beliau menulis berbagai bantahan tajam terhadap gerakan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan berbagai tuduhan terhadap Sayyid Ahmad Zaini Dahlan turut bermunculan dari para pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sejarah mereka bukan sekedar konflik teologis, ini adalah perseteruan besar yang jejaknya masih terasa hingga kini. Penting untuk kita membahas hal ini dengan kepala dingin, juga pikiran yang terbuka, apakah gerakan ini benar-benar membawa pencerahan atau malah menjadi sumber perpecahan. Lalu, apa yang harus kita lakukan agar konflik sesama muslim ini segera berakhir? Sejarah Sayyid Ahmad Zaini Dahlan rahimahullahu ta'ala. Pertama-tama, kita perlu membuka sejarah sebenarnya, agar umat dapat objektif dalam menilai. Mari kita melihat ke kota Mekah masa itu, rentang waktu abad 18 hingga abad 20, sehingga menjadi salah satu destinasi para penuntut ilmu agama dari berbagai negeri Islam. Di antara sebabnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Dr. Amal Ramadan Abdul Hamid Siddiq di dalam karyanya Kehidupan Keilmuan di Mekah Al-Mukarramah rentang waktu 1115 Hijriah hingga 1334 Hijriah, yang diantaranya adalah sebab kestabilan kondisi kota Mekah, yakni tidak terpengaruh dengan dinamika gejolak politik yang terjadi di era tersebut. Siapa yang tokoh-tokoh berpengaruh pada saat itu? Kalangan asyraf Mekah, para keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan salah satunya adalah Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan adalah mufti madhab Syafi'i yang dilahirkan di kota Mekah pada tahun 1232 Hijriah dari keluarga yang memiliki nasab tersambung kepada tokoh ulama dan sufi terkenal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang tersambung kepada Sayyidina Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau dipuji oleh banyak ulama akan kedalaman dan kebaikan akhlak beliau, di antaranya Syekh Abdul Razak Al-Baitar, Az-Zirikli dalam kitab Al-A'lam, Syekh Abdullah bin Mirdad Abul Khair, Syekh Bakri Syatta, penulis kitab Hasyiah I'anatit Talibin, menuliskan kitab yang menceritakan biografi beliau dengan judul Nafahatur Rahman fi Ba'di Manaqib Syekh Sayyid Zaini Dahlan. Di dalam kitabnya tersebut beliau memberikan informasi kepada kita bahwa Sayyid Ahmad Zaini Dahlan telah memulai menuntut ilmu sejak beliau kecil dan berhasil menghafalkan Quran sejak usia beliau masih muda, menghafal banyak mutun ilmiah, juga memiliki banyak karya tulis, dan memiliki murid dari berbagai penjuru dunia, di mana sanad keilmuan Nusantara pun banyak tersambung kepadanya. Lalu apa yang mengawali pertentangan beliau dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Apa tuduhan terhadap beliau rahimahullahu ta'ala? Tuduhan terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di antara karya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan yang terkenal adalah yang pertama, Ad-Durarus Saniyah fi Raddi 'ala al-Wahabiyah,
Di kitab ini beliau mengoreksi dan juga membantah beberapa pemikiran yang dibawakan oleh tokoh-tokoh pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di zaman beliau. Yang kedua, khulasatul kalam fi bayani umara'il baladil haram min zamani sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam ila waqtina bitamam. Di dalam kitab ini, beliau membawakan kepada kita sejarah tentang kota Mekah dan para pemimpinnya sejak zaman Nabi hingga masa kehidupan beliau. Di dalam kitab tersebut juga, beliau memberikan kepada kita informasi tentang gerakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang muncul di Najd. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan menyebutkan bahwa orang tua dan saudaranya memiliki firasat yang buruk kepada Muhammad bin Abdul Wahhab bahwa di masa depan akan melakukan keburukan dan menjadi pembuka pintu keburukan dan juga memperingatkan orang-orang dari keburukan yang akan dilakukannya. Lalu mengkafirkan kaum muslimin dan mengatakan mayoritas kaum muslimin berada di atas kekafiran. Walaupun di sebagian tulisan Muhammad bin Abdul Wahhab dia menolak tuduhan ini, akan tetapi di tulisannya yang lain dia mengkafirkan kaum muslimin secara terang-terangan. Penisbatan kepada mazhab Imam Ahmad sebagai bentuk perlindungan diri mereka. Pembunuhan atau percobaan pembunuhan para ulama dan masyarakat kaum muslimin oleh gerakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Pengikutnya mengirimkan surat dakwah ke negeri-negeri kaum muslimin untuk mentauhidkan Allah. Meyakini para masyaikhnya sebelum kemunculan dakwahnya berada di atas kesesatan, bahwa para ulama sebelum beliau tidak mengenal Islam dan tidak mengerti makna kalimat tauhid. Dan bisa ditebak karena apa yang disampaikan oleh beliau di dalam kedua kitabnya tersebut, beliau mendapatkan cacian dan juga fitnah dari pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang tidak bersepakat dengan apa yang beliau tuliskan. Di antaranya, Ta'yidul Malikil Mannan fi Naqdi Dalalati Dahlan. Saleh bin Muhammad Asy-Syathri merubah judul salah satu kitab Sayyid Ahmad Zaini Dahlan yang semula berjudul Ad-Durarus Saniyah fi Raddi 'alal Wahhabiyah, yang memiliki maknanya mutiara yang cemerlang dalam membantah kelompok Wahabiyah, menjadi Ad-Durarus Summiyah li Ihlakil Ummatil Muhammadiyah, racun yang mematikan untuk membinasakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dituduh menyebarkan kebohongan, berdusta dalam rangka mempromosikan untuk meminta perlindungan kepada kubur, fitnah terhadap tauhid, diberikan julukan sebagai mulhid, orang yang menyimpang. Bahkan perhatikan hal ini baik-baik. Syekh Sulaiman bin Sahman, salah seorang tokoh dari pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab, salah seorang murid dari cucu beliau, penulis kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid yang bernama Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab, di dalam kitab Ad-Durarus Saniyah fil Ajwibatin Najdiyah, menjuluki Syekh Ahmad Zaini Dahlan sebagai imam kekufuran dan kesewenang-wenangan. Dan juga salah seorang ulama Arab Saudi yang bernama Saleh Al-Fauzan, dalam satu rekaman kajian beliau pernah ditanyakan mengenai Syekh Zaini Dahlan, lalu beliau menjawab sebagai seorang khurafi, yakni pendusta atau suka berhayal, orang yang iri terhadap dakwah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Inilah tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada seorang mufti Mekkah yang menjadi sanad keilmuan ulama dunia termasuk Nusantara seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dan Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Isi bantahan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Mari kembali tenangkan diri, jernihkan hati dan pikiran kita. Kini kita mengajak para pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Nusantara ini untuk jangan terburu-buru menuduh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan sebagai imam kekufuran. Mari kita telaah secara objektif. Tentu tidak semua apa yang disampaikan oleh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan untuk kita terima secara bulat-bulat sebagai bentuk objektivitas kita kepada seorang muslim. Maka kita memerlukan pembuktian lainnya. Yang pertama, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengkafirkan kaum muslimin dan mengatakan mayoritas kaum muslimin berada di atas kekafiran. Faktanya, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kaum muslimin kebanyakan menyembah berhala, sebagaimana di dalam kitab Ad-Durarus Saniyah, dan kebanyakan manusia di zaman ini tidak mengetahui daripada Tuhan-Tuhan yang menjadi sesembahan mereka melainkan Hubal, Yaghuth, Ya'uq, Nasr, Lata, Uzza, dan Manat. Lalu menuduh muslimin dari segala penjuru timur dan barat telah syirik. Dan kesyirikan ini yang merupakan kesyirikan yang disebutkan oleh Allah telah merebak di seluruh permukaan timur hingga barat bumi, kecuali mereka golongan yang terasingkan yang disebutkan di dalam hadis, sungguh hari ini mereka itu amatlah sedikit. Mengatakan kebanyakan kaum muslimin telah kafir. Jika engkau telah mengetahui apa yang aku sampaikan dan telah mengetahui kondisi kebanyakan orang saat ini lebih buruk kekufurannya dan kesyirikan yang mereka perbuat daripada orang-orang musyrik terdahulu yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua,
Sayyid Ahmad Zaini Dahlan mengatakan bahwa orang tua dan saudara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memiliki firasat yang buruk bahwa di masa depan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab akan melakukan keburukan dan menjadi pembuka pintu keburukan dan juga memperingatkan orang-orang dari keburukan yang akan dilakukannya. Faktanya, berkata Syekh Abdullah ibn Dawud Az-Zubairi Al-Hanbali dalam kitabnya yang berisikan bantahan kepada surat yang dikirimkan Su'ud al-Su'ud kepada beliau. Di antara sebab munculnya fitnah ini, ketika tersingkap pertama kali penyimpangan orang angku ini, segera ayahnya mengingkarinya dan mendoakan keburukan atasnya dengan penuh kemarahan. Tentu bukan hal yang asing lagi bila doa orang tua atas anaknya berupa kebaikan atau keburukan adalah doa yang pasti terkabul. Dan juga keridhaan Allah ada pada keridhaan kedua orang tua, begitu juga kemarahannya. Terlebih lagi ayahnya adalah termasuk golongan ulama yang senantiasa mengamalkan ilmunya dan juga termasuk ke dalam golongan orang yang saleh lagi arif. Muhammad ibn Humaid, mufti madhab Hanbali, dalam kitab beliau As-Suhubul Wabilah ala Daraihil Hanabilah, dan telah menyampaikan kepadaku sebagian ulama yang hidup sezaman dengan Syekh Abdul Wahab, yakni ayah daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahwasannya ia begitu marah kepada anaknya Muhammad dikarenakan dia enggan untuk mempelajari ilmu fikih sebagaimana pendahulunya dan juga ulama-ulama yang ada di daerahnya, dan ayahnya juga memiliki firasat buruk bahwa anaknya akan menimbulkan keburukan dan juga sering mengatakan kepada orang banyak, wahai kalian yang akan melihat keburukan yang ditimbulkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang ketiga, mereka mengikuti mazhab Imam Ahmad untuk melindungi diri mereka dari serangan ulama. Berkata Muhammad bin Abdul Wahab, kebanyakan yang terdapat di dalam kitab Al-Ighna' dan Muntaha menyelisihi mazhab Imam Ahmad. Kedua kitab yang dikatakan oleh Muhammad bin Abdul Wahab, kitab yang mayoritas isinya menyelisihi mazhab Ahmad, merupakan rujukan seluruh ulama mazhab Hanbali dalam berfatwa. Supaya Anda bisa membayangkan kedudukan kedua kitab ini, seperti halnya kitab Tuhfatul Muhtaj karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan Nihayatul Muhtaj karya Al-Imam Ar-Ramli di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Lantas mazhab Hanbali mana yang ingin dia jadikan acuan ketika dua kitab utama yang menjadi kitab rujukannya saja dianggap sudah tidak sesuai? Syekh Muhammad Jamil Asy-Syatti menulis kitab Mukhtasar Tabaqat Al-Hanabilah, kitab yang berisikan biografi para ulama yang bermadhab Hanbali, menukilkan perkataan kakeknya Syekh Hasan Asy-Syatti, ulama Damaskus yang menjadi rujukan para fuqaha madhab Hanbali di zamannya ketika mengomentari gerakan dakwah pengikut Muhammad ibn Abdul Wahab. Dan mereka mengatakan diri mereka mengikuti Ibnu Taimiyah dalam banyak permasalahan, dan mereka juga menyelisihinya dengan penyelisihan yang jauh berbeda. Kalaulah bukan kekhawatiran terjadinya konflik agama dan politik, pastilah mereka akan menyatakan diri mereka tidak mengikuti Imam Ahmad, bahkan juga tidak mengikuti Ibnu Taimiyah. Mereka merupakan cacat dalam mazhab kami yang bersih. Yang keempat, mereka berusaha bahkan telah membunuh banyak kaum muslimin dari para penentang mereka, mulai kalangan ulama hingga orang awam. Berikut kisah gagalnya upaya pembunuhan pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab terhadap saudara kandung beliau sendiri, Syekh Sulaiman ibn Abdul Wahab. Dan Allah menyelamatkan beliau dari keburukan dan makar saudaranya yang selalu melancarkan serangan yang membuat takut orang-orang yang berada jauh. Karena jika tidak mampu untuk membunuh secara terang-terangan setiap orang yang menyelisihi dan membuat sanggahan untuknya, dia akan mengirimkan seseorang untuk membunuh orang tersebut di atas pembaringannya atau di pasar di malam hari, dikarenakan pendapatnya yang mengatakan kafirnya dan halalnya darah setiap orang yang menyelisihinya. Lalu Syekh Muhammad bin Fairuz Al-Hanbali mengirimkan surat kepada Sultan Abdul Hamid Khan untuk meminta pertolongan dalam memerangi para pemberontak yang muncul dari daerah Najd. Ikhwani rahimakumullah, Syekh Muhammad bin Fairuz dikatakan sebagai rujukan mazhab Hanbali di zamannya. Dan aku juga melihat draft surat yang dituliskan oleh anaknya yang berbakti yang bernama Syekh Abdul Wahab. Syekh membuka suratnya dengan sebuah bait-bait syair karangannya dan juga berisikan prosa yang indah yang membakar semangat mereka untuk bergerak. Akan tetapi ajal mendahului sebelum beliau menyelesaikan keinginannya. Dan Syekh senantiasa berada dalam kekhawatiran dan kondisi tersakiti ketika bersama para pemberontak tersebut. Dan mereka selalu membuat makar untuk membunuh beliau sampai nyawa beliau diberi nilai 500 emas merah. Hingga beliau di satu saat pernah dikepung oleh sekelompok orang pada malam hari dan berusaha untuk memasuki rumah beliau dengan menaiki tangga. Di tengah usaha mereka menaiki tangga, tiba-tiba tangga tersebut rusak sehingga menjadikan mereka tidak bisa melanjutkan niat mereka untuk menghabisi Syekh. Hal ini terhitung sebagai bagian daripada karomah beliau yang tidak perlu dipungkiri lagi. Dan juga Syekh selalu membantah
dan menjelaskan kesalahan-kesalahan mereka serta menasehati orang-orang untuk menjauhi mereka, sehingga beliau dikafirkan dan juga dijadikan sebagai musuh terbesar mereka, hingga dijadikan permisalan dalam besarnya kesyirikan dan orang yang telah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu yang dimiliki. Lalu melakukan pembunuhan pada kabilah-kabilah di Najd dianggap sebagai cara paling efektif untuk menundukkan mereka. Abdul Aziz memberikan instruksi kepada Sa'dun ibn Ar'ar, "Aku mengutusmu dengan menyertakan bersamamu beberapa orang beserta amunisi yang banyak. Serbulah mereka yang ada di sekitaran daerah Bani Khalid dan jangan sisakan satu pun dari mereka melainkan engkau penggal kepala mereka." Dikarenakan dengan pembunuhan yang sadis merupakan cara yang paling efektif untuk menundukkan kabilah-kabilah yang ada di Najd. Hal ini sebagaimana yang diajarkan oleh Syekh kita Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ikhwani, garis bawahi perkataan beliau sebagaimana yang diajarkan Syekh kita Muhammad ibn Abdul Wahhab. Yang kelima, pengikutnya mengirimkan surat kepada pemimpin setiap wilayah kaum muslimin untuk bertauhid sebagaimana tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Hal ini dilakukan diantaranya oleh Saud ibn Abdul Aziz ibn Muhammad ibn Saud. Mereka para pemimpin kaum muslimin dimanapun mereka berada, dalam pandangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan para pengikutnya bukan orang yang mentauhidkan Allah sehingga harus diajak untuk bertauhid. Beliau Saud bin Abdul Aziz adalah orang yang senantiasa mengangkat panji tauhid hingga ke daerah Hirrah dan Oman. Dia membangun benteng yang berada di perbatasan Oman setinggi 1000 kaki di atas permukaan laut. Lalu beliau masuk ke daerah Haurah dan Kuruk hingga sampai ke gerbang negeri Syam dan Palestina. Lalu beliau mengirimkan surat kepada pemimpin wilayah tersebut untuk mengajak mereka mentauhidkan Allah. Yang keenam, meyakini para masyaikhnya sebelum kemunculan dakwahnya berada di atas kesesatan, tidak mengenal Islam dan kalimat tauhid. Baik, ikhwani, tenangkan diri. Berikutnya adalah part penting. Kita akan membacakan surat dari seorang Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab kepada seluruh kaum muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad ibn Abdul Wahhab ila man yasilu ilaihi hadzal kitab minal muslimin. Salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thumma qala: wa ana ukhbirukum an nafsi wallahi alladhi la ilaha illa hu laqad talabtu al-ilma wa'taqada man 'arafani anna li ma'rifah wa ana dhalika al-waqt la a'rifu ma'na la ilaha illa Allah wa la a'rifu din al-islam qabla hadha al-khair alladhi manna Allah bihi. وكذلك مشايخي ما منهم رجل عرف ذلك فمن زعم من علماء العارض أنه عرف معنى لا إله إلا الله أو عرف معنى الإسلام قبل هذا الوقت أو زعم من مشايخه أن أحدا عرف ذلك فقد كذب وافترى ولبس على الناس ومدح نفسه بما ليس فيه. Ikhwani, ini benar-benar perkataan beliau. Tidak ada yang mengetahui makna la ilaha illallah atau mengetahui hakikat agama Islam sebelum munculnya beliau sendiri. Tidak ada yang mengerti Islam sebelum Muhammad bin Abdul Wahhab. Bagaimana mungkin meyakini seluruh muslim kafir sebelum kedatangannya? Kami berlindung kepada Allah dari klaim semacam ini. Lalu dari mana dia mendapatkan pengetahuan jika selain dari guru-gurunya? Apakah dia mendapatkan wahyu? Dari mana sanad pengetahuan yang baru muncul itu? Maka tidak heran jika ada ulama yang mengatakan dia memberikan pesan secara tidak langsung kepada semua orang bahwa dirinya adalah seakan seorang nabi. Demi menghindari adanya fitnah, mari kita lihat pemahaman pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berikut ini. Berkata Syekh Abdullah bin Abdurrahman Ababutain, seorang qadhi di kerajaan Saudi Arabia pada era Saud ibn Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud. Sesungguhnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak pernah langsung mengkafirkan manusia, melainkan setelah mendakwahkan dengan menyampaikan hujjah kepada mereka terlebih dahulu. Karena mereka kala itu berada di masa fatrah dan berada dalam kondisi kebodohan terhadap asar-asar risalah. Maka dari itu beliau mengatakan karena tidak adanya yang menjelaskan kepada mereka, beliau tidak langsung mengkafirkan. Adapun bila telah sampainya hujjah, maka tidak ada halangan lagi untuk mengkafirkan mereka walaupun mereka belum memahami setiap hujjah yang disampaikan. Garis bawahi pernyataan, kala itu manusia berada di masa fatrah dan tidak ada halangan lagi untuk mengkafirkan mereka walaupun mereka belum memahami setiap hujjah yang disampaikan. Dan ini juga bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan At-Tabrani, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan bersepakat di atas sebuah kesesatan.
Ini juga kesepakatan ijma' ulama bahwa umat Nabi secara mayoritas tidak akan bersepakat di atas sebuah kesesatan, apalagi sepakat di atas pemahaman yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kafir, sesat, syirik, kuburiyun. Mungkin Anda terkejut mendengar beberapa fakta tadi. Inilah sumber salah satu konflik terbesar sepanjang sejarah umat Islam. Tapi sabar, itu belum semuanya. Kita tentu familiar dengan banyaknya manusia yang setiap hari disibukkan dengan menuduh syirik, penyembah kubur, khurafat, bahkan sengaja membuat akun sosial media anonim demi bisa meluapkan hasrat mensyirikkan dan menuduh kuburiyun terhadap sesama muslim. Lalu dari mana awal mula ajaran ini berasal? Perhatikan pernyataan dan fakta yang akan kami sampaikan berikut ini dari dakwah Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Yang pertama, pengkafiran penduduk Mekah dan Turki Utsmani. Perkara yang kedua, mengkufuri yang disembah selain Allah. Maksudnya adalah memvonis kafir orang-orang musyrik dan berlepas diri dari mereka dan apa yang mereka sembah bersama Allah. Maka siapa saja yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik dari kalangan negara Turki dan para penyembah kubur seperti penduduk Mekah dan yang lainnya dari kalangan orang-orang yang menyembah orang soleh yang juga berpaling daripada mengesahkan Allah kepada kesyirikan dan mengganti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perbuatan bid'ah, maka dia telah kafir seperti mereka walaupun mereka tidak suka dan membenci agama mereka serta mencintai agama Islam dan pemeluk Islam. Karena siapa saja yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, dia telah mendustakan Al-Quran, karena Al-Quran telah mengkafirkan orang-orang musyrik dan memerintahkan untuk membunuh, memerangi dan memusuhi mereka. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa ajaran kami adalah ajaran Mekah dan Madinah, tempat di mana Nabi dilahirkan, faktanya adalah pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab mengkafirkan para ulama dan penduduk Mekah, bahkan Daulah Utsmaniyah di mana Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel telah dipuji di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajaran ini tidak berasal dari Mekah dan Madinah. Ajaran ini berasal dari Najd, akan tetapi berhasil merebut Makkah dan Madinah secara politik justru Sayyid Ahmad Zaini Dahlan yang merupakan ulama asli Makkah dan para murid-muridnya lah yang dikafirkan oleh mereka. Kedua, pengkafiran dan pensyirikan penduduk Yaman, Syam dan juga Mesir. Adapun yang terjadi di Mesir dan Sa'id, begitu juga di daerah Fayyum dan juga sekitarnya yang mengumpulkan berbagai macam kesyirikan dan ibadah kepada berhala serta menghidupkan ajaran Fir'aun yang tidak cukup untuk dituliskan dalam satu kitab yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Lalu dia melanjutkan yang dimana kesemua hal tersebut telah melampaui apa yang diimani oleh orang-orang jahiliyah kepada Tuhan-Tuhan mereka. Begitu juga yang dilakukan di Yaman. Lalu beliau mengatakan telah menyimpang dari menyembah Ar-Rahman kepada menyembah kuburan dan syaitan. Begitu juga yang terjadi di Aleppo, Damaskus dan seluruh negeri Syam. Lalu berkata daripada kekafiran penduduk Mesir dan tercemarnya kondisi mereka dengan keyakinan kepada berhala-berhala kesyirikan, mengkafirkan penduduk Mekah, Madinah, Mesir, Oman, Syam dan Yaman. Tidakkah kita ingat hadis riwayat Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, "Ya Allah, berkahilah kami di Syam dan di Yaman." Para sahabat berkata, "Dan di Najd kami wahai Rasulullah." Beliau diam. Mereka mengulangi lagi, "Dan di Najd kami wahai Rasulullah." Beliau tetap diam. Mereka mengulangi lagi dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sana ada keguncangan dan fitnah dan di sanalah tanduk setan akan muncul. Yang ketiga, fatwa tidak sahnya sholat di belakang orang yang tidak mengkafirkan atau ragu-ragu dalam mengkafirkan penduduk Dubai, Abu Dhabi, dan semisalnya dari kalangan Jahmiyah dan Kuburiyin, sebagaimana yang tertulis dalam risalah yang berjudul Ijma' kalangan Ahlus Sunnah Nabawiyah atas kafirnya Jahmiyah dan Mu'attilah. Buku tersebut berisikan tulisan-tulisan ringkas 3 tokoh pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Ibrahim bin Abdul Latif al-Syekh, Abdullah bin Abdul Latif al-Syekh, Sulaiman ibn Sahman al-Khathami. Salah satunya pertanyaan yang diajukan kepada Abdullah bin Abdul Latif al-Syekh mengenai solat di belakang orang Jahmiyah yang menafikan sifat seperti mayoritas penduduk Dubai dan Abu Dhabi. Dia menjawab, tidak sah seseorang yang tidak mengkafirkan Jahmiyah penyembah kubur. Maksudnya adalah mayoritas penduduk Dubai dan Abu Dhabi atau yang ragu akan kekafiran mereka. Tenangkan diri, tarik napas panjang, mari kita lanjutkan. Yang keempat, taqiyah yang dilakukan oleh Muhammad ibn Abdul Wahhab.
ketika Muhammad bin Abdul Wahhab mengingkari apa saja dari kabar tentang dirinya lewat suratnya yang dikirimkan kepada penduduk Qasim, yang diantara isinya bahwasannya aku mengafirkan Ibnu Farid dan Ibnu Arabi. Berkata Abu Yusuf Midhat ibn Hasan al-Farraj di dalam catatan kaki dalam kitab yang berjudul Fatwa-Fatwa para Imam Negeri Najd seputar permasalahan keumatan yang ada di Mesir, yang mendapatkan kata pengantar dari Syekh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin, dan tidak ada celah bagi kami selain mentakwil ucapan beliau tersebut dengan ucapan Syekh Abdurrahman bin Hasan yang telah lalu, bahwasannya ucapan tersebut dan yang semisalnya seperti ucapan dia, kami tidak mengkafirkan siapa saja yang menyembah berhala fulan bin fulan. Ini masuk dalam perkara siasah syar'iyah yang dilakukan dalam rangka menjaga kondisi orang yang didakwahi hingga memberi kesempatan kepada imam untuk membiasakan masyarakat dalam rangka menafikan kesyirikan. Jadi, pengkafiran dan pensyirikan juga tergantung perhitungan politik untuk menjaga kondusivitas. Yang kelima, fatwa Muhammad bin Abdul Wahhab yang menyebabkan pembunuhan Uthman bin Ma'mar. Amir Huraimlah orang yang pertama kali mendukung dan melindungi dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab. Pada saat itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata kepada para utusan yang mendatangi beliau yang berasal dari daerah Uyainah, aku menginginkan kalian untuk berbaiat di atas agama Islam dan Rasulnya, dan juga bersikap loyal, membela kepada siapa saja yang membelanya, dan bersikap kontra kepada siapa saja yang memerangi dan memusuhinya, walaupun orang itu adalah pemimpin kalian Uthman. Lalu karena pernyataan tersebut, setelah selesai pelaksanaan sholat Jumat, para pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membunuh Uthman ibn Ma'mar, sosok yang paling awal mendukungnya, tepat di masjid tempat dia melaksanakan sholat Jumat. Yang keenam, pembantaian dan penjarahan yang dilakukan di Karbala, sebagaimana pengakuan Su'ud ibn Abdul Aziz ibn Muhammad bin Su'ud. Adapun ucapanmu, kita telah menyerang Karbala dan menjarah harta yang ada di sana. Segala puji bagi Allah, dan kami tidak menyesali perbuatan tersebut, dan bagi orang-orang kafir akan menerima nasib yang serupa. Yang ketujuh, bolehnya membunuh hanya berdasarkan sampainya hujjah walaupun tidak memahaminya. Yang ditunjukkan ucapan beliau keduanya yaitu penjatuhan vonis kafir dan pembunuhan tidak disyaratkan dengan dipahaminya hujjah secara total, akan tetapi cukup dengan sampainya hujjah. Adapun memahaminya dan sampainya hujjah adalah dua hal yang berbeda. Jika sekiranya hukum ini disyaratkan dengan dipahaminya hujjah, maka kita tidak akan mengkafirkan dan membunuh kecuali setelah mengetahui dia telah membangkang saja. Ucapan ini sangat jelas kebatilannya. Yang kedelapan, pengakuan Su'ud bin Abdul Aziz ibn Muhammad bin Su'ud bahwa mereka telah melakukan pembantaian, penjarahan kepada kaum muslimin yang menyelisihi mereka. Adapun yang dikatakan bahwasannya kami membunuh orang-orang kafir, maka ini bukanlah perkara yang kami sesali dan kami anggap sebagai perkara besar. Bahkan kami akan melakukan lebih banyak lagi dengan izin Allah, serta mewasiatkan kepada generasi setelah kami, dan mereka juga akan memberikan wasiat yang sama kepada generasi setelah mereka, sebagaimana ucapan salah seorang sahabat, selamanya kami akan senantiasa berada di atas jihad selama kami masih ada. Lalu dia juga mengucapkan, kami tidak memiliki hobi selain jihad, dan juga kami tidak memiliki sumber penghasilan melainkan dari harta-harta orang kafir. Yang mereka maksud dari orang kafir di sini yaitu muslimin yang tidak mengikuti mereka, bukan non-muslim, karena memang dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab ini tidak pernah menyerang ke daerah non-muslim, baik di Eropa, Afrika, dan lainnya. Yang kesembilan, Abu Jahal lebih memahami tauhid dari para ulama, sebagaimana yang tertulis di dalam kitab kumpulan fatwa dan risalah Syekh Ibrahim bin Abdul Latif Al-Syekh, mufti kerajaan Saudi Arabia sebelum Syekh Abdul Aziz ibn Baz. Pada zaman-zaman sebelum ini banyak orang yang memakai imamah yang besar seraya membuat pengakuan mereka adalah para penjaga agama, mereka adalah ini dan itu. Abu Jahal lebih alim dari mereka karena Abu Jahal memahami makna la ilaha illallah, sedangkan mereka tidak memahaminya. Yang ke-10, yang membaca niat ketika akan sholat akan diminta untuk bertaubat atau akan dipancung. Hal ini sebagaimana tertuang di dalam kitab yang sama di jilid pertama dari halaman 63 sampai 64. Tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak masa Rasulullah SAW tidak mengenal bermudah-mudahan dalam mensyirikkan, juga tidak pula membunuh muslimin dengan tuduhan tersebut. Perhatikanlah hadis sahih ini, disahihkan pula oleh Al-Albani
Dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, ia berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Sungguh yang paling aku takutkan atas kalian adalah seorang laki-laki yang membaca Al-Qur'an hingga terpancar keindahannya pada dirinya. Dia menjadi pendukung Islam, tetapi kemudian mengubahnya sesuai kehendaknya. Dia pun meninggalkan dan melemparkannya ke belakang punggungnya. Lalu ia menyerang tetangganya dengan pedang dan menuduhnya sebagai seorang musyrik. Aku berkata, wahai Nabi Allah, siapa yang paling pantas dengan tuduhan syirik tersebut, yang menuduh atau yang dituduh?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, justru yang menuduh.